banyak banget kawan-kawan yang bilang sama saya, Om, ikannya kenapa harganya hancur, kenapa harganya turun ya, itu banyak banget yang bilang ke saya. Oke, kita coba nanti bahas bareng-bareng ya kawan-kawan ya. Kita ambil dari sudut pandang yang fair, bareng-bareng kita ngobrol. Oke, disimak ya kawan-kawan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan di channel kami. Jumpa lagi di channel Beta Progress. Yuk, salam progresif kawan-kawan. Oke, sorry banget saya habis lelang tadi. Ya, habis live sendiri. Tapi tadi sempat dibantu sama Bang Boy ya, Prabu Siliwangi. Dan alhamdulillah lumayan juga ya. Mungkin sekitar ada kali ikan 70-an ekor ya yang kita kirim. Ya, artinya apa kawan-kawan? Saya pengen ngasih semangat ke kawan-kawan semua bahwasanya ya, ikan itu nggak pernah bohong ya. Mau ada yang bilang naik turun kah harganya atau bagaimanapun ya, itu tergantung balik lagi ke kita ya, mentality kita. Kemudian kita harus betul-betul camkan ke ikan kita ya. Jadi ini semakin bagus, semakin baik cara kita ngerawat ikan ya. Mereka semua ya bakal ngasih timbal baik yang bagus juga buat kita nih kawan-kawan. Yakini itu ya. Jadi jangan takut kawan-kawan, aduh kena sinar. Jangan takut kawan-kawan untuk meneruskan usaha ini ya. Jangan gampang bosen juga kawan-kawan ya. Nanti pasti banyak yang nanya, banyak yang bilang, lu kan udah gede, lu kan udah punya nama dan sebagainya. Enggak ya. Kita nanti bahas bareng-bareng deh kawan-kawan ya. Oke, ya kawan-kawan. Kita ada sebuah bahasan menarik ya. Mohon maaf sekali, sebenarnya saya sih nggak terlalu pengen mengangkat tema-tema ini karena sudah banyak banget yang bikin ya, entah itu di TikTok, di YouTube, kemudian juga di Instagram, banyak banget, dan itu rata-rata seller besar. Saya paham, seller-seller besar, kemudian youtuber, kemudian banyak ya, terutama di dunia ikan cupang itu ingin memberikan kita semangat ya. Artinya betul-betul ingin memberikan kita gambaran bahwasanya ini ternyata aman-aman aja gitu, nggak ada pengaruh, nggak ada turun, nggak ada pengurangan penjualan ikan dan sebagainya gitu. Kita ambil positifnya kawan-kawan, betul, itu memang betul. Cuman memang kita nggak bisa bandingkan apple to apple, artinya kita nggak bisa bandingin secara berimbang ya. Kalau misal dibilang orang yang sudah punya ikan-ikan yang tren masa kini dengan orang-orang yang belum punya ya, artinya seperti itu. Kemudian yang sudah punya pengalaman dan jam terbang tinggi sama yang belum, kita nggak bisa menyamaratakan hal itu. Yang penting, yang jelas ya, saya ingin di sisi teman-teman yang betul-betul masih baru dan awam. Karena sebenarnya saya juga masih baru dan awam, belum terlalu jos juga kalau bisa dibilang dari sisi penjualan dan lain-lain. Artinya saya baru main ikan dari 2015 ya, totalnya ya, total. Kalau benar-benar terjun ke dunia ini, ke dunia cupang, dengan artinya totalitas secara keseluruhan, meninggalkan pekerjaan utama saya yang dulunya adalah seorang ya bisa dibilang manajer lah ya, itu baru 2 tahun ya. Saya baru keluar dari kerjaan saya 2019 awal. Ya, saya pengen dari sisi yang betul-betul baru ya. Memang tidak bisa dibandingkan secara berimbang kalau kita membandingkan misal seller A yang sudah dipucuk sama seller Z yang ada di belakang ya. Tapi kawan-kawan, satu prinsipnya, ikan itu sama ya, perawatannya aja yang beda ya. Kawan-kawan boleh tiru cara perawatan mereka, kemudian cara treatment mereka, dan yang paling penting kawan-kawan juga harus ingat
mereka sebelum jadi A, sebelum jadi di tempat A, mereka juga merangkak sama, ya, dari D ke C ke B ke A. Ya, proses itu juga teman-teman atau kawan-kawan semua harus cermati, ya, cermati hal itu. Jadi jangan cuma dilihat ketika mereka sudah di posisi A, ya. Jadi kawan-kawan yang ada di Z, yang ada di X dan seterusnya itu juga harus melihat ke atas. Nggak apa-apa sesekali lihat ke atas, lihat prosesnya, lihat anak tangganya, jangan lihat ketika mereka sudah di atas aja, ya. Jadi dalam hal apapun menurut saya itu sama prosesnya. Jadi kita juga harus melihat hal itu, jangan hanya melihat ketika mereka sudah di atas, makanya bisa jual ikan mahal dan seterusnya. Ya, reputasi penting, kepercayaan pelanggan nomor 1, kemudian testimoni antar penjual juga penting, makanya penting juga kita punya kawan baik di dalam bisnis ini, ya. Apalagi kalau kita bisa, syukur-syukur bisa punya teman seller gede, ya, yang mana itu bisa banget mengangkat nama kita secara keseluruhan lah, ya. Oke, jadi kenapa saya juga kadang sering ke kawan-kawan saya sampaikan, kalau ada yang mau nge-tag, nge-post dan sebagainya silahkan. Insya Allah selama itu bermanfaat pasti saya langsung akan posting, repost, ya. Makanya itu semoga bisa jadi sedikit bantuan juga buat kawan-kawan. Artinya ya saya sih bukan seller besar, bukan orang berpengaruh juga, cuman kebetulan saya mulai lebih awal mungkin. Kebetulan juga saya ada follower yang lebih sedikit dari kawan-kawan. Jadi apa salahnya kalau saya mencoba untuk membantu hal itu, ya. Itu aja niat saya. Nah, jadi bagus banget tuh kita punya mitra atau kawan yang betul-betul bisa bantu kita di bisnis ini. Jadi itu akan jadi hal yang luar biasa. Kemudian satu tadi saya sampaikan ikannya sama, perawatannya aja yang beda. Kemudian kedua, kita lihat proses seller A itu bisa sampai ke atas gimana. Ya, itu yang harus kita pelajari prosesnya. Bukan melulu hanya cara jualan beliau. Enggak, kalau kita bisa tiru langsung secara bulat-bulat cara jualan beliau, meskipun ikannya sama, pasti nggak akan sama. Hasilnya nggak akan sama, karena beda. Rezekinya sudah ditakar, kawan-kawan. Ya, kita balik lagi ke rezeki, ya. Jadi dua tuh, kawan-kawan harus perhatikan. Satu, itu ikan sama, perawatannya doang yang beda. Kedua, perhatikan proses mereka bisa sampai seperti itu gimana. Ya. Kemudian yang ketiga, kita harus pahami pangsa pasar kita. Kita mau larikan ikan kita kemana? Jadi ikan-ikan kita itu mau kita larikan kemana? Jadi jangan serta-merta bilang turun, ya. Kalau kita memang belum punya pangsa pasar, kita cari pasar kita dulu, ya. Mau kita kasih ke bahasanya kan biar enak, anak SD, anak SMP, atau anak SMA, gitu, ya. Kita harus cari pangsa pasar kita dulu. Kalau kita sudah ketemukan itu, insya Allah jualan enak kok, ya. Kalaupun kita punya pangsa pasar itu anak SMP, taruhlah, ya, selama ikan kita bisa tambah bagus, anak SMP itu nanti akan cerita ke anak SMA, pasti. Jadi marketing kita MLM, mulut lewat mulut. Itu, ya. Jadi tentukan pangsa pasar kita. Setelah kita tentukan pangsa pasar kita pasti nanti akan bisa menentukan ikan-ikan apa saja yang kira-kira cocok untuk kita jual. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat nih, kawan-kawan, nggak kalah penting juga. Sebenarnya ikan ini harganya nggak turun, ya, hanya peminatnya berkurang. Karena apa? Sudah banyak ikan di luaran sana, ya, yang tadinya misalnya yang jualan 3 orang, sekarang yang jualan 10. Artinya kan pembelinya tambah sedikit. Kok tambah sedikit? Bisa jadi sih, karena kebanyakan jual sekarang daripada beli. Nggak, artinya pilihan pembeli tambah banyak. Artinya yang tadinya mungkin harus jauh-jauh ke Tangerang misal, karena misal saya di Pekalongan, ya. Misal dulu itu penjual hanya di Tangerang, kemudian di Bogor, kemudian misal di Bandung. Tapi sekarang di Semarang ada, di Tegal ada, jadi saya nggak perlu jauh-jauh ke sana. Halo, nah ada anak saya tuh. Ya, jadi kita nggak perlu jauh-jauh mampir ke sono. Artinya ke tempat yang dekat pun ada.
Nah, yang membedakan agar kita yang jauh bisa datang ke sana itu tentu saja kualitas ikannya. Nah, balik lagi nih yang terakhir tapi yang paling penting justru ya. Kalau kita pengen ikan kita harganya stabil, kualitas ikan kita harus meningkat. Nggak bisa stuck begini, nggak bisa. Kita harus tingkatin. Kita harus ningkatin terus. Jadi kualitas kita nggak boleh begini, apalagi begini ya. Kita harus begini. Agar apa? Agar orang-orang di luar sana itu nyarinya ke kita. Ya, kalau kualitasnya sudah kita tingkatkan, otomatis orang datang ke kita kok. Otomatis. Ya, di samping kita terus sebarkan virus-virus ikan cupang kemana-mana. Ya, kualitasnya harus meningkat kawan-kawan. Jangan lupa. Oke, jadi yang terakhir sedikit tambahan, kita harus punya ciri khas kawan-kawan. Terutama di ikan kita karena kita jualan ikan, ya, bukan jualan yang lain. Kalau misal kita jualan ikan multicolor yang mana katanya ini harganya lagi turun banget, ya multicolornya yang bagus dong, warnanya bagus. Nah, kalau bisa ada nilai plus lagi, formnya cakep. Artinya nggak cuma buat pajangan atau buat dijual doang, tapi bisa untuk ikut kompetisi misal, itu nilai plus bagus. Ya artinya main ikan multicolor itu enak kok kawan-kawan. Iya, ke kanan bisa, ke kiri bisa. Ke kontes yang standar nasional bisa, ke standar internasional IBC juga bisa. Yang penting formnya cakep, warnanya bagus. Nah, itu dia 4 poin kawan-kawan yang bisa kita diskusikan bersama. Silahkan, saya yakin masih banyak karena diskusi ini nggak mungkin bisa selesai di satu video ya. Artinya kita memang butuh ruang yang cukup, waktu yang luang juga, kemudian kesempatan yang lebih gede ya. Monggo yang mau ikut berdiskusi bisa sharing, bisa tulis-tulis di kolom komentar biar teman-teman yang lain juga tahu. Kalau ada yang bisa bagi-bagi tipsnya untuk jualan gimana, monggo ya, boleh di-share sebanyak-banyaknya karena itu pahala bagus mengalir terus buat kita. Oke, video ini saya cukupkan. Terima kasih kawan-kawan. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa bahas lebih lanjut via WA boleh, DM juga boleh, silahkan. Oke, terima kasih sudah nonton video yang ini sampai habis ya kawan-kawan. Tetap support channel ini agar kita bisa terus sharing ilmu bermanfaat berkenaan dengan dunia ikan cupang dan dunia hobi yang kita cintai ini bisa lebih maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, salam progresif kawan-kawan.